perjalanan dari Lumajang menuju Jember. Normalnya perjalanan ini bisa ditempuh 1,5 jam kalau kondisi tidak macet, tapi jalur Lumajang Jember ini termasuk lalu lintas yang cukup padat, apalagi di sore hari seperti ini. Tapi semoga sore hari ini lalu lintas tidak begitu padat sehingga kita bisa sampai di Jember, di kota Jember habis maghrib lah, atau jam 6 sudah sampai di sana. Nanti kita akan mengunjungi salah satu masjid yang terindah di Jawa Timur, khususnya di daerah Tapal Kuda. Masjid apa namanya? Lupa. Al-Mukhlisin. Jadi masjidnya itu cukup indah, apalagi di malam hari, karena ada tata lampu yang sangat menarik yang membuat desain atau arsitektur masjid tersebut jadi kelihatan semakin indah. Oke, ikuti terus perjalanan saya di channel YouTube Ade Journey, jalan-jalan di seputar kota Jember. Secara umumnya ruas jalan dari Lumajang menuju Jember ini cukup bagus, tidak terlalu rusak. Mungkin agak beda dengan ruas jalan yang antara Probolinggo sampai Lumajang, yang memang di beberapa ruas, terutama sehabis musim penghujan seperti sekarang ini, cukup banyak lubang. Kalau untuk jalur Lumajang Jember ini boleh dibilang cukup stabil, jadi tidak terlalu banyak kerusakan atau tidak terlalu banyak jalan yang berlubang, dan secara umumnya jalurnya cenderungnya lurus, jadi memang cukup nyaman untuk dilalui. Di sepanjang ruas jalan ini juga cukup menyegarkan mata, karena di kanan kiri jalan itu masih terdapat banyak hamparan sawah-sawah yang luas dengan nuansa keijo-ijoan yang cukup menyegarkan kita di perjalanan. Tidak hanya monoton, tidak hanya dipenuhi dengan rumah-rumah penduduk atau pertokoan, tetapi masih banyak nuansa-nuansa keijoan, baik itu sawah, ladang. Kali ini saya ditemani sama Mbak Ayu. Mbak Ayu ini traveler dari Jember, traveler abal-abal ngakunya. Jadi dia ini traveler dari kota Jember. Nah, Mbak Ayu ini kalau untuk destinasi di seputar kota Jember atau Kabupaten Jember, beliau cukup memahami karena sudah hampir dieksplor semua. Jadi kalau teman-teman ingin berkunjung ke wilayah Jember dan sekitarnya dan ingin tahu ada destinasi apa aja, bisa bertanya langsung ke beliau. Nanti bisa kepoin Instagramnya di sini.
kita sampai di kota Jember. Nah, sekarang ini kita baru akan memasukin kota Jember. Jadi kita masuk dari arah barat. Nah, kalau ini sini ini namanya daerah apa nih? Namanya sini yuk. Ayo, jalan apa? Jalan Hayam Wuruk. Kalau nama daerahnya kayak kecamatannya atau apa? Nah, kan dia sebagai orang warga Jember pun dia tidak tahu. Ternyata saudara-saudara. Soalnya saya bingung Sumbersari, Talang-Sari. Nah, dia bingung soalnya katanya belakangnya pakai sari-sari. Tapi yang jelas ini kita sudah mulai masuk wilayah kota Jember. Jadi kota Jember ini yang setahu saya ini salah satu kota terbesar di Jawa Timur bagian timur. Nah, lo bingung udah Jawa Timur bagian timur lagi. Yang saya maksud Jawa Timur bagian timur itu area tapal kuda. Jadi tapal kuda itu meliputi Probolinggo, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Jember, Lumajang. Ini jadi kalau Jember itu yang kalau menurut saya yang paling lengkap kotanya, paling ya boleh dibilang paling besar, paling lengkap. Makanya banyak warga dari kabupaten lain di sekitar Jember seperti mungkin dari Bondowoso atau apa, mereka untuk membeli barang-barang tertentu mereka akan pergi ke kota Jember. Tapi memang di kota Jember ini boleh dibilang sudah mirip-mirip kayak kota besar. Jadi ya apapun ada di sini. Sebagai contoh kalau kayak toko buku, toko Gramedia ada, juga ada Lipo Siloam, ada Matahari. Ya lumayan lengkap lah. Terus bentar lagi kita akan sampai di masjid. Aduh lupa lagi namanya. Masjid apa sih yuk? Muhlisin. Rodatul Muhlisin. Rodatul Muhlisin. Nah, itu yang menjadi salah satu ikon dari kota Jember. Dan ternyata kehadiran kita di kota Jember ini disambut dengan hujan rintik-rintik. Nah, lampunya pada tidak nyala. Oke, jadi lampu kotanya ini kok belum nyala ya, padahal sudah waktu menunjukkan jam 6:12. Iya, lampunya tidak nyala, harusnya terang, membuat kamera ini jadi tidak begitu terang rekamannya. Ya betul loh, kalau lampunya nyala, rekamannya kan lebih terang. Masuk kota Jember, kita masih lurus ya, yuk ya. Jadi saya sebenarnya sering banget melintas kota Jember, tapi nggak tahu entah kenapa ya. Sering lupa karena mungkin terlalu banyak yang daerah yang saya lintasin sehingga jadi lupa semua. Teori pembelaan diri. Jember ini memang cukup rame, cukup padat. Di sini juga ada beberapa kampus dari UNED, Universitas Negeri Jember, ada juga kampus swastanya itu Universitas Muhammadiyah Jember. Terus apalagi ya selain Politeknik ya, Politeknik. Nah itu ada perusahaan Arko Puro, ini kayaknya perumahan elit ini, perumahan elit. Ya perumahan elitnya Jember mungkin ya seperti Pondok Indah lah kalau di Jakarta, atau Citraland mungkin ya. Jember yang saya tahu itu dari kata jembar yang artinya luas. Jadi dulu para imigran atau para nenek moyang yang pertama-tama mendiami daerah Jember itu melihat sebuah dataran yang lapang dan luas. Nah, karena mayoritas yang penghuni awal-awalnya atau mayoritas yang mendiami wilayah Jember atau Kabupaten Jember itu sebagian adalah etnis Madura. Orang Madura kalau bilang Jembar tuh Jember. Nah, jadilah nama Jember. Nah, itu menara masjidnya udah kelihatan. Kalau mata saya sih udah ngelihat. Saya nggak tahu ya kamera ini udah ngelihat atau belum ya. Saya zoom sedikit deh. Nah, itu menara masjidnya. Mungkin nanti akan bisa ngelihat lebih jelas begitu kita udah sampai. Kita akan berputar. Bener ya, ini ya masjidnya ya. Takutnya udah percaya diri salah lagi. Nah, kita parkir mobil dulu aja.